Halo bro, selamat datang kembali di Darto Film. Kali ini kita bakal ngebahas film berjudul Kontraben. Ceritanya tentang mantan penyelundup kokain ya. Tapi sayang hidup damai itu nggak pernah lama. Dia terpaksa balik ke dunia gelap cuma buat selamatin adik iparnya, yang dengan santainya malah ngilangin narkoboy milik bos kartel yang galaknya udah kayak dosen killer pas ngasih tugas dadakan. Urus kakek cangkem, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan penggerebekan kapal kargo oleh bea cukai. Langsung tegang di awal, di dalam kapal itu ada dua pria ternyata penyeludup narkoboy. Tapi dari gerak-geriknya kelihatan banget kalau mereka masih amatiran. Baru juga mulai karir gelap udah disambut sama petugas. Belum sempat jadi legenda udah jadi berita. Pria ini bernama Andi dan rekannya bernama Walter. Andi yang panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi terpaksa membuang tas yang berisi narkoba itu ke air. Kemudian mereka berdua pergi menemui bosnya yang bernama Tim Briggs. Tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil datang menghampiri mereka dan Tim turun dari mobilnya untuk bertemu dengan Andi. Di situ, Andi bilang kalau dia nggak punya pilihan lain selain buang tasnya berisi paket spesial itu, tapi Tim yang bukannya udah kayak dompet tipis gak bisa diajak sabar, langsung naik mobil dan nabrak mobil Andi sampai nyium tiang listrik. Emosi meledak. Sementara itu, di tempat lain lebih damai, tepatnya di sebuah pesta, terlihat sepasang suami istri yang lagi berdansa bahagia. Si pria bernama Chris dan istrinya Kate. Ternyata mereka ini lagi menghadiri pesta pernikahan temannya yang bernama Danny Rimmer. Di situ juga ada sahabat lama mereka, Sebastian Abni, orang yang kalau nongol biasanya bawa masalah atau minimal bawa cerita lama. Saat Chris lagi santai menikmati minumnya, mungkin mikir hidup enak juga ya jauh dari urusan seludup-seludupan, datanglah seorang pria bernama Jim Kors. Jim ini adalah teman lama ayah Chris waktu masih jadi nakoda kapal. Jadi ayah Chris sekarang dipenjara karena dulu ketangkep diludupin barang milik Jim. Jim pun ngajak Chris bisnis lagi, tapi Chris yang udah tobat nolak halus. Gak lama kemudian Chris dan Kate lagi santai. Kate dapat telepon adiknya Andi masuk rumah sakit gara-gara kecelakaan. Masalah baru dimulai. Seketika Kate dan Chris dan Sebastian langsung tancap gas ke rumah sakit. Setibanya di sana, Chris dan Kate langsung mencecar Andi. Bukan pakai tangan tapi pakai pertanyaan, karena terus dirisat akhirnya Andi menyerah juga. Dia pun cerita semuanya, mulai dari nyeludupin narkoba, panik, sampai tasnya diceburin ke laut. Situasinya makin jelas dan makin runyam. Akibat kejadian itu, Andi harus ganti rugi ke Tim Briggs senilai 5 kilo lebih. Ini bukan gula ya, tapi narkoboy. Kalau enggak ya tinggal nunggu tanggal penghabisan dan bukan di diskon ya. Sepulang dari rumah sakit di mobil, Chris dan Kate debat soal kelakuan Andi yang bikin ribet. Di momen ini terungkap kalau Chris dulunya adalah mantan penyelundup top-topan, bukan kaleng-kaleng, disegani semua pelaku lapangan. Tapi sekarang hidupnya udah berusaha lurus. Sayang, masalah datang lagi lewat pintu keluarga. Dulu Chris ini raja selundupan, barang lewat terus, tapi petugas gak pernah nyium kayak ninja, tapi spesialis ekspedisi gelap. Tapi itu masa lalu. Sekarang dia udah banting setir jadi pedagang alat keamanan rumah. Dulu buka jalan masuk barang haram, sekarang jualan buat ngamanin rumah orang. Pas lagi sibuk kerja, Chris dapat teleponan dari Sebastian, katanya Tim Briggs nongol di sebuah bar. Chris pun langsung pamit ke rekan kerjanya dan tancap gas ke sana. Masalah emang gak pernah nunggu waktu yang pas. Setibanya di bar, Chris langsung nyamperin Tim dan coba bernegosiasi, berharap Tim mau melepaskan Andi. Chris ingetin kalau dulu dia berkali-kali nyelamatin nyawa orang-orang Tim juga. Tapi bukannya damai, yang ada malah tegang kayak senar gitar. Tim tetap ngotot, Chris harus ganti semua kerugian gara-gara ulah si Andi. Gak peduli masa lalu, yang penting sekarang utang harus lunas atau nyawa jadi jaminannya. I got bills to pay. You think that's funny? That ain't you got bills? Like your brother. Dengan wajah kesal, Chris langsung cabut dari bar itu, lalu dia pergi menemui Sebastian buat cari jalan keluar. Sebagai sahabat sejati yang solusinya kadang rada nyeleneh, Sebastian malah nawarin satu hal, kerjaan penyelundupan. Chris langsung bimbang. Di satu sisi dia udah hidup damai bareng istri dan anak, tapi di sisi lain kalau dia nolak, nyawa keluarganya bisa jadi taruhan. Dilema berat, mau jadi orang baik
tapi dunia lama ngajak reunian. Tanpa ambil keputusan, Chris pun meninggalkan ruangan itu dalam diam, kepalanya mumet, hati makin penuh beban. Keesokan harinya, Chris datang buat ngecek keadaan Andy. Di sana, Andy kelihatan panik setengah hidup, lagi sibuk ngemas barang sambil gemeter kayak kucing kedinginan. Dia cerita kalau Walter, temannya, udah dihabisin anak buah tim. Karena gak mau jadi korban berikutnya, Andy mutusin buat kabur. Iya, kabur. Solusi klasik anak buah yang bikin ulah, lalu lari ninggalin masalah. Namun Chris langsung ngegas dan melarang Andy buat kabur. Menurutnya, kalau Andy lari, yang jadi sasaran selanjutnya bisa-bisa keluarganya sendiri. Jadi bukan solusi, tapi nambah bahaya. Setelah itu, Chris kembali mendatangi tim di rumahnya. Dengan nada serius tapi tenang, Chris minta waktu 1 bulan buat ngumpulin ganti rugi. 1 bulan buat ngelakuin hal yang selama ini dia coba jauhi. Namun tim tetap keras kepala kalau gak mau nunggu selama itu. Dia cuma ngasih waktu 2 minggu. Lebih dari itu katanya dia bakal datangin keluarga Chris dan ngabisin mereka satu persatu. Ancaman yang gak main-main. Dengar kata-kata itu, emosi Chris langsung meledak. Tanpa banyak bacot, dia hajar tim sampai terjungkal ke bawah tangga. 1 pukulan, 1 pesan, jangan sentuh keluargaku. Chris lalu menegaskan, utang Andy pasti dia lunasi, tapi dengan caranya sendiri. Beberapa saat kemudian, Chris terlihat mengunjungi seorang pria di penjara. Pria itu adalah Budvar, ayahnya sendiri, mantan penyusup senior yang sekarang jadi alumni dunia bebas. Tujuan Chris datang jelas minta bantuan. Karena kalau mau balik ke dunia lama, gak ada guru yang lebih berpengalaman dari bokap sendiri. Chris selalu bilang kayaknya dia minta disusupkan ke dalam daftar anak buah kapal yang dulunya pernah ayahnya kendalikan. Dari nada bicara dan tatapan Chris, sang ayah langsung paham. Anaknya lagi kepepet dan butuh pertolongan serius. Setelah itu, Chris pun mendatangi kediaman Sebastian karena rencana besar butuh eksekutor yang bisa dia percaya. Chris langsung to the point, nanya barang apa yang bisa diselundupkan. Sebastian dengan gaya ala problem solver instan nyaranin narkobai. Katanya, kalau mau cepet kelar ya itu cuman satu-satunya. Tapi Chris langsung nolak, dia nggak mau main barang haram lagi. Sebagai gantinya dia pilih selundupin uang palsu dari Panama. Setelah sepakat, mereka berdua menyusun rencana cari daftar kepentingan, cek jalur, siapkan dan jemputkan Chris buat perjalanan. Misi dimulai dan taruhannya bukan lagi uang tapi keluarga. Chris lalu menghubungi temannya di Panama namanya Edwin. Dia minta Edwin siapin jutaan uang palsu plus sebuah mobil minivan buat ngangkut barang haram itu tampak rapi. Setelah sampai di kabin kapal, Chris langsung gerak cepat. Dia buka baju, ngeluarin gulungan uang yang dilipat di perut. Gaya klasik penyeludupan uang sejati. Uang itu lalu dimasukkan ke tas, siap buat disembunyiin. Operasi dimulai, detak jantung makin kencang. Rencananya, uang yang dililit di perut tadi bakal dipakai Chris buat beli uang palsu dari Edwin. Setelah itu, Chris dan Andy langsung menuju ruangan makan kapal. Di sana udah nunggu beberapa anggota tim yang mereka siapkan. Ada Olaf, Danny, dan Tari. Semuanya punya peran masing-masing dan bukan sekedar penghangat kursi. Tiba-tiba muncul seorang pria tegas, berwibawa, dan kayaknya tahu semua gerak-gerik di kapal. Dia adalah Kapten Cam, si pemilik otoritas penuh di geladak kapal. Ternyata Kapten Cam ini punya dendam lama. Dia gak begitu suka sama Chris, wajar. Sepak terjang Chris dulu cukup buat bikin satu kapal tenggelam secara reputasi. Saat Kapten Cam dan krunya lengah, Chris bergerak cepat kayak maling profesional. Dia ambil dan sembunyiin dana badan kapal. Setelah itu, dia mulai nyiapin satu ruang rahasia yang bakal jadi tempat nyimpen tumpukan uang palsu nanti. Tempatnya tersembunyi, aman, dan cuma dia yang tahu. Lalu Chris nyamperin teman-temannya, Olaf, Danny, dan Tari. Dia sapa mereka sebentar, terus langsung to the point soal misinya. Terlihat kagum dengan kejeniusan Chris. Kelajuannya rapi, nyaris gak kebaca. Tanpa banyak tanya, mereka pun sepakat ikut dalam aksi penyeludupan ini. Sementara itu, di tempat lain, tim mendatangi rumah Chris. Gak datang buat silaturahmi, tapi buat ngasih ancaman di hadapan Kate dan anak-anaknya.
Tim dengan santainya bilang kalau uang ganti rugi gak dibayar tepat waktu, mereka semua bakal dihabisi. Ancaman jelas, tekanan nyata, dan waktu terus berjalan. Setelah kejadian itu, Kat langsung menghubungi Chris dan menceritakan semuanya. Mendengar ancaman itu, Chris langsung sigap. Biar gak kejadian lagi, dia minta Kat segera hubungi Sebastian. Begitu Sebastian sampai di rumah, dia nyaranin Kat dan anak-anaknya buat tinggal sementara di rumahnya sampai Chris balik dari Panama. Demi keamanan, gak bisa ambil resiko. Kembali ke kapal, saat mendekati dermaga, tiba-tiba kapal gak bisa berhenti. Tapi tenang, itu bukan kecelakaan, itu strategi licin dari Chris. Tujuannya biar kapal ngalamin sedikit hambatan, jadi mereka punya waktu lebih buat transaksi di daratan nanti. Sementara kru kapal sibuk urusin masalah itu, Chris, Andy, dan Danny langsung tancap gas ke rumah Edwin. Waktunya ngambil barang dagangan. Setelah tiba di rumah Edwin, Chris langsung cek tumpukan uang palsu yang udah disiapin. Tapi baru dilihat sebentar, dia langsung tahu kualitas kertasnya gak beres, bukan standar profesional yang diminta. Edwin pun ngejelasin bahan baku asli yang dibawa Chris sekarang cuma dimiliki satu orang, bos mafia bernama Gonzalo. Dan ya, nyari masalah ke Gonzalo itu kayak main petasan di pom bensin, gampang bledug. Chris langsung hubungi Sebastian buat lapor soal masalah ini, tapi bukannya bantu tenangin, Sebastian malah nyaranin uang yang mereka bawa dipakai aja buat beli narkoba cepat, untung gede. Tapi Chris nolak, resiko terlalu tinggi dan dia udah janji gak mau nyentuh barang itu lagi. Akhirnya, Chris dan timnya mutusin buat ambil jalur berbahaya. Mereka menuju ke gudang milik Gonzalo. Gak ada pilihan aman, tinggal pilih yang paling mungkin. Di tempat lain, Sebastian terlihat mendatangi rumah tim. Dan disinilah plot twistnya mulai kelihatan. Ternyata, tim adalah kaki tangan Sebastian. Seluruh kekocauan ini, narkoba yang dihilangkan Andy sampai keberangkatan Chris ke Panama, semuanya udah dirancang Sebastian. Main di dua sisi, pura-pura temen, ternyata dalangnya. Kembali ke Chris, saat tiba di gudang Gonzalo, Chris minta Andy tetap di mobil bareng uangnya, simpel, jaga barang, jangan bikin masalah. Tapi, tentu aja masalah datang juga. Andy dapat pesan dari tim, begitu dibuka langsung disusul telepon. Tim nyuruh Andy bawa uang itu dan belikan narkoba dari kenalannya. Ancamannya jelas, kalau Andy nolak, keponakannya bakal jadi korban. Di saat yang sama, Chris lagi fokus ke tes kualitas uang palsu tanpa tahu kalau di luar rencana mulai bocor. Gak lama kemudian Gonzalo muncul dan menemui Chris. Kebetulan atau nasib sial hari itu juga Gonzalo lagi berencana ngerampok dan nawarin kesempatan Chris ikut dalam aksinya. Dan sebagai imbalan, uang palsu bisa diambil gratis, tapi karena dikejar waktu dan sekedar ini makin kacau, Chris dengan tegas tolak tawaran itu. Saat mereka bersiap buat transaksi, Danny tiba-tiba sadar uang mereka raib dibawa kabur Andy. Langsung panik, Gonzalo pun murka ngerasa dipermainkan Chris. Akhirnya dia maksa Chris dan Danny buat ikut bantu aksi perampokan sebagai ganti rugi. Pilihan nggak ada. Mereka pun siap-siap ambil posisi masing-masing. Ternyata target Gonzalo bukan uang atau emas, tapi sebuah lukisan mahal, nilainya fantastis dan pastinya nggak bisa dibeli toko pinggir jalan. Tapi saat mereka mulai copot lukisan itu, pasukan SWAT datang dan langsung nyiram tempat itu pakai timah panas. Hujan peluru, panik di mana-mana. Untungnya Gonzalo masih bisa ngacir untuk sementara.
Gonzalo berhasil kabur naik mobilnya dan sampai di gudang dalam keadaan sekarat. Chris yang lihat itu gak butuh waktu, langsung ambil lukisan Mali tadi dan masukin ke dalam mobil, gabung bareng tumpukan uang palsu. Mereka pun segera tancap gas ke pelabuhan. Beberapa saat kemudian, Andy yang terlihat tiba di pelabuhan bawa sebuah tas misterius. Chris dan Andy langsung gerak cepat, mereka turunkan tumpukan uang palsu ke dalam kontainer. Semuanya dilakukan diam-diam tanpa menarik perhatian. Tapi mendadak, kru kapal dapat info kalau Bea Cukai mau ngecek beberapa kontainer yang baru masuk. Saat giliran kontainer milik Chris diperiksa, petugas cuma lihat sebuah mobil dan tumpukan kertas karton biasa. Ya, gak mereka sadari karton biasa itu ternyata lukisan mahal yang diselipkan dengan rapi, nyaris gak terdeteksi. Kembali ke Chris, dengan muka penuh emosi, dia masuk ke kabinnya dan langsung menghajar Andy tanpa basa-basi, tanpa AIUEO. Tapi Andy buru-buru jelasin semuanya. Dia ngelakuin itu bukan karena serakat, tapi karena terpaksa demi nyelamatin keponakannya dari ancaman tim. Chris pun hanya bisa terdiam, marah, tapi juga paham. Gak lama setelah kejadian itu, Sebastian menghubungi Chris buat nanyain perkembangan dan rencana mereka. Tapi Chris yang udah muak dibilang dengan tegas, narkoba yang dibawa Andy bakal dia buang ke laut, gak peduli berapa nilainya daripada masalah makin lebar. Di sisi lain, Sebastian lagi dikejar utang budi dan utang narkoboy. Jim datang dengan muka merah kayak kepiting rebus, merah karena ganti rugi belum juga dibayar. Dia kasih ultimatum ke Sebastian, kalau nggak beresin ini semua, nyawanya yang bakal jadi bayarannya. Malam harinya Sebastian ketemu tim di bar. Dia nyuruh tim buat balik neror Cat. Di rumah tim datang dan paksa Cat nurutin maunya. Tapi pas tim lengah, Cat yang udah nggak tahan langsung hajar dan dia pun kabur. Di luar, Cat ketemu Sebastian yang baru saja datang sambil membawa anak-anaknya. Awalnya Sebastian coba tenangin Cat dengan pelukan, tapi begitu Cat nyium aroma alkohol dari mulutnya, dia langsung naik pitam. Marah besar bukan cuma soal bau mulut, tapi karena Sebastian bawa anak-anaknya dalam keadaan fly. Sementara itu, di tempat lain, Chris lagi sibuk melakukan eksperimen uji coba yang dirancang jadi bagian penting dari rencana besarnya, rencana yang bakal jadi penentu apakah dia bisa keluar kekacauan ini atau justru tenggelam barang semuanya. Setelah itu, Chris mendapat telepon dari Cat yang menceritakan kejadian barusan tentang tim yang kembali meneror dan bagaimana dia berhasil melarikan diri. Tapi ada satu hal yang bikin Chris curiga, gimana caranya tim bisa tahu soal rencana dia mau buang narkoba ke laut. Chris pun langsung tanya ke Andy dan dari situ kepingan Pasil mulai nyatu. Dia akhirnya sadar Sebastian lah pengkhianatnya. Orang yang selama ini dianggap sahabat ternyata main belakang. Di sisi lain, Cat kembali ke rumah Sebastian buat ngemas barang-barangnya. Tiba-tiba Sebastian nongol dan langsung maksa Cat buat ngelakuin hal bejat dengannya. Cat jelas nolak, mentah-mentah dan ngunci diri di kamar mandi. Tapi Sebastian terus memaksa dan gedor-gedor pintu. Cat yang udah ketakutan dan ngancam bakal nelfon Chris dan ngasih tahu semuanya. Sebastian panik, langsung bilang metal, tapi sialnya telepon beneran bunyi. Chris nelpon lewat HP-nya Cat. Chris yang udah tahu semuanya langsung ngamuk, dia janji bakal cari Sebastian kemanapun dia lari. Bring in a package, everything's gonna be. I'm coming for you. Merasa nyawanya terancam, Sebastian yang udah goyah plus lagi sakau berat langsung ambil langkah pengecut. Dia nelpon Kapten Cam dan ngebocorin rencana penyelundupan di kapal. Rencana yang tadinya rapi sekarang udah diambang kehancuran. Sebastian menegaskan ke Kapten Kim kalau dia berhasil nemuin narkoboy di kapal, maka dia bakal dapat bagian. Iming-imingnya manis, tapi niatnya licik. Gak lama kemudian Kapten Cam dan kru-krunya langsung lakukan penggeledahan besar-besaran, tapi hasilnya nihil. Di kabin Chris mereka gak nemuin apapun, bersih kayak kamar kos habis di sweeping emak.
Kapten Camp yang udah panas makin kebakar. Tanpa pikir panjang dia langsung hubungi bea cukai dan ngasih info ada penyeludupan barang terlarang di atas kapalnya. Kapten Camp minta seluruh kru kapal digeledah semua tanpa terkecuali. Kabar itu pun sampai ke telinga Tari dan dia buru-buru ngabarin Chris. Tanpa buang waktu, Chris langsung nyelinap ke ruang dengan kapten. Diam-diam diambil kunci rumah kapten, lalu bikin duplikat. Gerakannya cepat, tenang, dan penuh perhitungan. Tak lama setelah itu, kapal akhirnya bersandar di dermaga. Tapi jelas drama belum selesai, ini baru masuk babak akhir. Pihak Boy juga bersama pasukan polisi lengkap dengan anjing belacaknya mulai menggeledah kapal, tapi tetap aja narkobonya nggak ketemu. Hebat juga si Chris nyembunyinya. Bisa bikin anjing kena syong. Saat diinterogasi, Chris keluarin jurus andalannya. Omong kosong yang meyakinkan karena gak ada bukti, kru kapal pun dibebaskan. Andy langsung cabut duluan, tapi sayangnya malah dikejar tim dan gengnya. Setelah itu tim menghampiri Chris, ngancam bakal ngabisin Andy kalau Chris gak mau nyerahin narkoboy. Chris sempat ngasih perlawanan, tapi karena pistol udah nempel di jidat, akhirnya dia ngalah. Dia janji bakal nunjukin tempat nyimpen narkobonya di tempat lain. Sebastian yang panik malah ngebungkus Cat yang dia kira udah mati. Padahal Cat masih hidup, cuma pura-pura off. Chris yang bawa tim ke rumah Kapten Camp, katanya si rumah temen, padahal itu teman jebakan Batman. Narkoba disimpan rapi di mesin vakum mobil Kapten Camp. Tim yang norak langsung nyicipin barang, gak sadar mereka udah diambang kejebak. Polisi datang pas banget kayak tukang cilok di saat lapar. Semua datang termasuk Kapten Camp yang ikut-ikutan jadi korban. Nyewa rumah ke orang yang salah. Chris dapat kabar kalau Cat balik ke rumah Sebastian. Dia langsung meluncur ke sana, tapi rumah kosong. Ternyata Sebastian mau nimbun Cat hidup-hidup pakai semen. Konsep dekorasi yang sangat tidak direkomendasikan ya. Chris datang ke lokasi proyek dan maksa Sebastian bicara. Karena nggak dikasih jawaban, dia nelpon HP Cat dan untungnya Cat masih hidup. Turn that fucking thing off now! Oh my god! Call an ambulance! Chris berhasil selamatkan dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Denny dan Tari ambil uang palsu yang sempat dibuang ke laut. Uangnya ditukar ke Jim jadi uang asli senilai $3 juta. Jim juga curiga sama Chris, nanya soal lukisan mahal yang lenyap pas kejadian di Panama. Chris senyum tipis kalau nanya balik, memang nilainya berapa? Jim pun menjawab, dulu $140 juta, sekarang cuma seharga obrolan Tokopedia gara-gara statusnya jadi barang curian. Di tempat lain, di sebuah acara lelang mobil bekas, ternyata mobil yang pernah dipakai Chris yang berisi sejarah kelam penuh narkoboy dan drama sekarang disita bea cukai dan sedang dilelang. Di antara kerumunan muncul Andy yang terlihat santai tapi waspada, dan tanpa ragu dia menawar mobil itu dengan harga $800. Niatnya, siapa tahu isinya masih ada bonus rahasia. Setelah itu, Chris yang tahu semua berjalan sesuai rencana langsung cabut dari tempat itu dengan ekspresi bahagia. Dan ya, film pun lubar.